Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melayani Seperti Yesus, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 43 dan 44. Yesus berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah melihat pelayan di restoran? Pernah mempunyai PRT atau asisten rumah tangga? Atau pernahkah dimintai tolong oleh tetangga untuk menjadi among tamu atau pelayan berjajar pada saat pesta perkawinan? Pekerjaan-pekerjaan ini sangat kental dengan tugas melayani. Mengapa Tuhan Yesus menyebut orang-orang yang melayani itu adalah orang yang terbesar dan terkemuka? Rasa-rasanya tidak pas, betul? Tetapi menjadi presiden, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi camat, menjadi kepala desa. Bukankah mereka ini adalah orang terkemuka dan orang yang terbesar dalam jajaran masyarakat? Hal itu menjadi benar kalau mereka melayani masyarakat yang dipimpinnya. Saya mau mengatakan kepadamu bahwa keagungan seorang pejabat negara adalah sikap dan perilaku mereka yang mau melayani masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Saudara-saudari terkasih, sekarang saya mau bertanya kepada Anda, mau menjadi seorang pelayan atau seorang pejabat pemerintahan? Mau menjadi tuan atau menjadi seorang hamba? Suatu hari saya menonton sebuah reality show di TV swasta. Judulnya Ganti Peran. Singkat cerita, seorang majikan, seorang nyonya harus menjadi seorang PRT dan asisten rumah tangganya menjadi dirinya sebagai nyonya. Apa yang dilakukan oleh seorang PRT harus dilakukan oleh nyonya itu. Dia harus membersihkan lantai dengan menyapu dan mengepel, menyediakan makan, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Sedangkan PRT bertindak seperti nyonya besar dan mulai main perintah kepada majikannya yang menjadi seorang pelayan rumah. Di akhir cerita ditanyakan kepada masing-masing mereka. Kepada nyonya ditanya, "Bagaimana kesan Anda menjadi PRT?" "Berat, Mbak. Rasa-rasanya tanpa PRT, saya pasti sangat kerepotan. Saya akan menghargai pekerjaan PRT saya.
Kepada PRT ditanyakan hal yang sama. PRT itu menjawab, "Kasihan ibu, Mbak. Beliau tidak biasa mengerjakan hal-hal itu. Saya malu." Saudara-saudari terkasih, paparan yang baru saja saya katakan kepadamu tadi mungkin bisa memberikan sedikit gambaran tentang peranan seorang pelayan. Seorang pelayan itu adalah seorang yang seharusnya menghargai orang yang telah memperkerjakannya, tidak terkecuali pejabat negara yang telah dipilih oleh rakyatnya. Namun demikian pula seorang majikan. Rakyat juga harus menghargai pelayan mereka, sebab tanpa kehadiran mereka banyak hal akan terbengkalai dan hancur-hancuran alias berantakan. Dari sudut ini saja kita dapat mengerti bahwa seorang pelayan atau hamba itu sesungguhnya adalah seorang yang patut dihormati dan dihargai. Hanya saja seringkali perlakuan yang diberikan kepada mereka tidak sebanding. "Kamu kan hanya pelayan. Anda saya bayar loh." Parahnya, ada majikan yang sadis. Sudah tidak memberikan gaji PRT-nya, tapi malah menyiksanya. Mendengar berita di TV seperti itu, miris rasa hatiku. Kok ya, ada manusia berwatak seperti itu? Sudah selayaknya seorang pelayan dihargai karena jasanya. Mereka melayani dengan sepenuh hati, sekalipun motifnya supaya dapat upah yang layak. Dari sini saya ingin membuka cakrawala berpikir kita. Mengapa Tuhan Yesus menegaskan, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan. Sekalipun di mata umum atau menurut pandangan orang kebanyakan, seorang pelayan adalah pekerjaan rendahan. Namun, mereka tetap membutuhkan para pelayan itu untuk membantu menyelesaikan kerepotan mereka. Sudah sepantasnya mereka dihargai. Tuhan Yesus menempatkan kita untuk memiliki jiwa dan watak seorang pelayan yang dapat menyenangkan hati majikan atau bosnya. Kalau itu dikerjakan dengan baik, maka majikannya itu akan berkata kepada hambanya yang baik dan setia itu. Katanya, maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Matius bab 25 ayat 23. Tuhan Yesus sangat menghargai orang yang melayani dengan tulus hati. Jadi, kedudukan dan jabatan bukanlah segalanya. Yang utama adalah karya melayani dan berbakti yang akan sangat dihormati. Inilah dasar pelayanan yang benar. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Tuhan mau kita melayani seperti Dia, membasuh kaki para muridnya dan mati untuk mereka dan kita. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku siap melayani sesamaku karena aku dapat menjadi berkat untuk mereka? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus telah memberi contoh yang baik dengan menjadi pelayan bagi orang-orang yang dicintainya. Bantulah kami belajar dari Yesus serta setia menjadi berkat dan pelayan untuk sesama kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.